Ini adalah 14 jenis jamur yang bisa kamu temukan di hutan, di rumah, atau bahkan di atas piringmu. Semuanya kelihatan aneh, tapi sekaligus juga keren. Alternaria solani adalah salah satu jamur di dapur kita yang menyukai hal-hal yang sama dengan manusia. Roti adalah salah satu makanan favoritnya, begitu juga dengan sayuran seperti tomat. Semakin banyak kelembapan yang ada di makanan itu, semakin baik untuk jenis jamur ini. Makanya makanan lunak jadi berisiko untuk dimakan kalau kamu menemukan jamur di atasnya. Akar jamur bisa saja menembus jauh ke dalam. Ini adalah keju yang sudah lama busuk. Perutku jadi mules, tapi aku nggak bisa berhenti ngelihatnya. Orang ini lupa udah nyimpan keju ricotta di kulkas. Lihat warna ungu cerah itu. Ini bukan bulu serigala, melainkan jenis jamur lain. Menurut dugaan seorang pengguna Reddit, benda yang mirip tanaman dan makanan ini dulunya adalah kentang tumbuk. Tapi gimana kalau itu bukan kentang tumbuk, melainkan paprika? Kamu bisa membuang jamur dari produk yang keras atau kering setidaknya sekitar 1 inci dan memakan sisanya dengan aman. Bagian berjamur yang kamu singkirkan tadi bisa kamu jadikan pupuk kompos. Tapi, kamu harus membuang semuanya kalau makanan itu tertutup jamur seluruhnya. Ya udah, ikhlasin aja ya. Bukan, ini bukan wajah anjing laut yang menggemaskan. Ini jamur. Ada nggak makanan yang nggak boleh dimakan selain produk roti dan makanan lunak kalau udah berjamur? Ya, makanan yang dimasak dan produk susu seperti yogurt atau krim. Oh iya, ucapkan selamat tinggal juga pada daging kayak daging asap dan hot dog. Jamur yang kamu lihat di selai atau jelly dapat menghasilkan mikotoksin, organisme beracun yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Jadi kamu nggak bisa cuma menyendok jamur dan memakan sisanya. Selamat tinggal selai buah-buahan buatan sendiri. Terakhir, produk seperti selai kacang, polong-polongan, dan kacang-kacangan juga termasuk dalam kelompok berisiko jika dibuat tanpa bahan pengawet. Sekilas, Cribraria aurantiaca kelihatan kayak pom-pom atau bunga. Tapi enggak, ini adalah jamur lendir. Adakah pelajaran yang bisa kita ambil dari jamur lendir? Para peneliti mengatakan ya, mereka merancang sebuah eksperimen dengan menempatkan serpihan gandum di atas piring plastik besar. Desainnya merepresentasikan kota-kota di sekitar Tokyo dan jaringan keretanya. Mereka menempatkan organisme bersel tunggal di dalam labirin. Begitu mulai menyebar di sumber makanan, jamur bergerak dalam pola yang hampir sama dengan jaringan kereta api Tokyo yang sebenarnya. Jamur ini melakukannya dengan cara yang terorganisir, efisien, dan dapat diandalkan kayak komputer. Jadi, makhluk ini bisa berguna untuk membangun jaringan yang hemat biaya di dunia nyata. Berikutnya, ada Comatrica dalam daftar kita. Ya, bentuknya kayak sisir rambut. Gak cuma penampilannya yang menarik, jamur juga bisa melakukan banyak hal lainnya. Pernah dengar cerita tentang kutukan mumi? Menurut legenda, setelah kamar Firaun Tutankhamun ditemukan pada tahun 1922 di Mesir, Lord Carnarvon adalah salah satu orang pertama yang masuk ke dalamnya. Setelahnya, umurnya tidak panjang. Orang-orang percaya bahwa kekuatan gaiblah yang membinasakannya atau ada jamur kuno yang menginfeksinya. Saatnya untuk menyanggah mitos ini. Kisah-kisah ini terbukti hanya karangan belaka. Ya, dia memang termasuk di antara tim yang memasuki ruangan tersebut. Tapi tidak ada satupun dari 25 orang dalam tim itu yang diduga terinfeksi oleh jamur purba. Comatrica nigra, mirip kayak bunga dandelion. Dengan penampilannya yang tembus pandang, jamur ini kayak makhluk dari planet lain. Yang berikutnya adalah Badamia utricularis. Menurutmu bentuknya kayak apa ya? Kalau aku bilang ini adalah pohon buckthorn yang terbalik. Julukan ini memang pantas disandangnya. Yuk kenalan sama jamur babi yang secara resmi bernama Sialomorpha dominicana. Ini adalah makhluk purba mikroskopis. Ukurannya setipis rambut manusia. Dan ini adalah spesies baru invertebrata, yakni hewan tanpa tulang belakang. Makhluk aneh ini memakan jamur di sebagian besar waktunya. Mau membahas beberapa jenis jamur yang biasa ada di rumah? Rhizopus stolonifer alias jamur roti hitam. Kelihatannya lembut gitu ya, tapi tetap saja aku nggak mau ngelihat jamur ini ada di rumahku. Gimana kalau makanan rumahan yang sengaja dibuat berjamur? Penicillium roqueforti adalah jamur keju biru. Pembuat keju menggunakan jenis jamur yang aman. Rasa dan tekstur keju yang unik seperti camembert dan Stilton berasal dari sana.
Jika jamur tumbuh pada keju segar atau parut, maka akan mengakibatkan pembusukan. Dan kalau keju dibuat pakai jamur, tapi akhirnya ada jenis jamur lain di permukaannya, itu juga nggak bagus. Penicillium adalah genus jamur yang punya ratusan spesies berbeda. Mungkin namanya nggak asing. Bukan cuma karena keju-keju yang lezat itu, tapi karena ini adalah penemuan penting dalam sejarah. Maksudku adalah antibiotik penisilin. Ini adalah salah satu obat perintis yang efektif dalam menyembuhkan infeksi bakteri.